Kalau mereka berkuasa, lu bikin lagi dolar 2.500, gua coblos. Ya kalau kita ngomong gini sama mereka nggak terima. Lu bela-belain Palu Arit tuh apa sih? Tiba-tiba ada orang berbeda, ngilang. Jadi kalau lu pengen punya ilmu ngilang tuh jangan udah belajar nih. Amerika pun punya sejarah yang nggak bisa kebuka ya, terbunuhnya Kennedy kan. Kita mungkin nggak ada yang tahu siapa yang membunuh kan. Apakah mungkin PKI akan menjadi sejarah seperti itu yang nggak ada yang tahu sebenarnya terjadi seperti apa? Tapi paling nggak mereka bebas bikin diskusinya. Kalau sekarang, ya kan? Paling nggak bebas gitu. Iya benar. Ini bagus banget. Iya benar. Paling nggak di sana orang masih bisa beda versi bikin gitu diskusi macam-macam dan nggak usah digerebek sama polisi, sama sheriff, sama segala macam. Sama sheriff lagi anjir. Iya kan? Iya. Kalau di sana diskusi digerebek sheriff jadi masalah. Digerebek sheriff. Kita membutuhkan itu. Jadi diskusi sejarah publik itu jadi dibutuhkan. Ya oke lah di media sosial orang mau berdiskusi supaya terbuka, gitu. Supaya terbuka. Ini kan gini. Ini kan atas nama kemanusiaan gitu kan. Kadang-kadang kemanusiaan itu ideologinya orang borjuis apalah gitu kan. Iya. Oke lah, udah sekarang gini aja, lu lihat orang ketabrak di pinggir jalan, lu tanya nggak agamanya apa? Kalau langsung, ya nggak? Iya. Bu, agamanya apa bu? Ada ngomong enggak? Iya. Nah ini kita tuh menghadapi problem itu, sehingga sejarah mestinya udah deh kita tuh ngomongin ya seperti ini. Begitu pula sebaliknya yang dilakukan oleh kelompok lain terhadap kiri kanan kiri ini sama, ya kita buka ke depan dah. Demokrasi itu harus jadi pegangan, orang harus punya kebebasan yang terjamin, orang nggak boleh hatred, orang nggak boleh nyebarin kebencian, orang nggak boleh melakukan kekerasan. Kita sejarahnya berdarah-darah. Ini menyebabkan kemudian orang traumatik di dalam melihat isu PKI yang selama 30 tahun digunakan untuk mukul orang, ngelawan sedikit PKI. Warga Kedung Ombo lagi demo karena digusur dia nggak mau gitu, tuduh PKI. Orang langsung tahu karena memang tadi dia digunakan untuk mukul. Karena isu ini pula yang menyebabkan satu rejim ini berdiri. Nah sekarang dihidup-hidupin lagi. Dan siapa yang hidupin? Saya nggak tahu. Mungkin kelompok yang sama. Mungkin anak turunannya. Ya kan? Mungkin aja. Tapi laku nggak? Dunia ini udah berkembang dengan rumitnya 50 tahun terakhir. Ya kan? Semenjak tembok Berlin runtuh tahun 89, semenjak komunisme di Soviet bubar, sekarang hanya Kuba, Korea Utara segala macam. Nah, Cina udah lain lagi, udah beda lagi kan. Ini udah berkembang sedemikian rumitnya gitu kan. Nggak mudah gitu. Mungkin kalau ada partai itu hidup lagi, kalau untuk pemilu juga belum tentu menang gitu kan. Iya. Terus yang orang bilang katanya, wah ini PKI atau komunisme selalu hidup di tengah kemiskinan, karena miskin adalah habitatnya tumbuhnya komunisme. Ya udah lu beres dong kemiskinan, itu orang kaya semua dong. Ya kan? Gitu dong caranya dong, ditakut-takutin terus gitu kan. Kalau udah gak punya apa-apa ditakut-takutin. Jadi menurut saya sejarah harus kita lihat tidak sebagai dengan cara yang lebih terbuka, legowo, dan tidak traumatis. Karena traumatis itu tadi akhirnya cuma nakut-nakutin, jadi stigmatisasi gitu. Jadi fobia itu dibangkitkan. Nah ini kan bahaya. Dan ini yang paling bahaya adalah ketika orang melakukan self-censorship. Ya kan? Kayak komedian, stand up komedi takut jadi self-censorship. Ngomong nggak bisa, ini nggak bisa. Itu karena ada semacam hegemoni gitu di dalam pikirannya dia atau banyak orang bahwa isu ini hati-hati, ini hati-hati. Padahal ya sebagai sebuah wacana, bahan diskusi, bahan joke, ya kenapa nggak ngomongin? Betul. Jadi biar kita jadi mungkin negara juga tidak mau melindungi segitunya kali maksudnya. Ya makanya ini lagi-lagi. Maksudnya kita berganti pemimpin, toh sama-sama juga nih. Maksudnya gimana sih? Ya karena memang ada kebutuhan politis di situ. Kebutuhan politis artinya gini. Ya untuk menjaga
narasi ini tetap ada, karena gimana pun kalau mereka yang dianggap membela-belain kan jadi bisa nggak pilih gitu kan, jadi bisa Tersandra sama itu, tersandra sama itu, ya kan. Jadi ya begitu selamanya. Coba cek deh si banyak. Kalau gitu membuat golput jadi makin tinggi loh nih. Sebenarnya kalau hal itu terus terjadi lagi. Ya sebenarnya kalau golput orang nggak milih itu bukan fenomena di Indonesia, itu di Belanda aja begitu. Gede itu banyak orang. Karena tadi orang kemudian jadi apatis, politik itu kan banyak lah yang jadi males, jadi padahal politik itu menentukan hidup banyak orang, produknya bukan produk di DPR menentukan banyak hidup orang. Itu juga mesti kita ikut campur. Cuma gara-gara ya kita udah kebanyakan dibully, kemudian jadi apolitis, kemudian jadi apatis, bahkan sinis gitu kan. Ya udah kayak gini. Jadi menurut saya ya sebenarnya ini bukan juga hanya tugas pemerintah di masa sekarang ya. Orang-orang kayak kita ini juga bisa gitu, terus menyuarakan dengan resiko, nggak ada yang tanpa resiko. Video ini beresiko pasti. Tapi ya gimana lagi gitu. Iya betul. Ya, kita kan harus ngasih pemahaman sama orang, anak-anak muda. Kita punya sejarah yang traumatik dan itu mempengaruhi kita di hari ini. Yang sampai bahkan mempengaruhi cara berpikir dan cara berkomedinya stand up komedian. Betul. Saking takutnya saya jodoh nih gua. Ini kan sekarang tujuannya gitu. Dan bukan vertikal tapi horizontal. Makanya. Kalau dulu vertikal. Kalau masuk penjara udah tahu siapa yang bikin. Kalau kita bilang udah tahu siapa pelakunya. Kalau sekarang bingung nih. Siapa yang bisa macam-macam. Arti gimana sekarang kita membuat bangsa ini menjadi bangsa santai. Waduh kan. Mungkin nggak tuh mas? Ya ketika sudah dewasa, orang kan makin dewasa masyarakat gitu, jadi masih makin bisa memahami, tapi kan harus dikasih contoh sama elitnya. Elitnya harus kasih contoh. Ngomong ideal apapun kalau orang di atasnya nggak kasih contoh kan susah. Jadi ya kalau diledek-ledek dikit malah biarin aja lah gitu ya. Kita kan nggak bakal jadi monyet kalau diledekin monyet. Iya benar. Iya. Tapi kayak ngelurusin sejarah terutama tentang PKI ya. Ini berat banget ya. Dulu kan pernah ada gubernur Lemhanas ya. Agus Wijoyo. Agus Wijoyo itu saya nonton YouTube-nya disikat tuh pas dia ngomong. Bukan bapaknya yang dibunuh atau? Dibunuh kan? Itu maksudnya badan resminya aja berusaha untuk meluruskan itu nggak mampu gitu. Apakah itu artinya kita tidak akan pernah ada? Ya lanjut. Karena ini nggak bakal bisa selesai dalam 1-2 tahun, 5 tahun nggak bakal selesai. Tapi saya percaya anak-anak muda itu nanti akan membuka jalannya sendiri. Udah kita nggak usah punya harapan sama generasi tua nih. Serius. Kita juga mulai beranjak tua ya. Tapi yang lebih tua dari kita itu udah nggak bisa diharapin lah. Ya 5-10 tahun lagi udah lewat gitu kira-kira. Udah biarin. Sekarang harapan kita sama anak yang muda-muda. Dan saya percaya, gua percaya 100.000% anak muda tuh yang sekarang melek internet, bahasa Inggrisnya bagus, pengetahuannya bagus, mereka bisa cari informasi di mana-mana. Yang nggak perlu semua, tapi mereka yang akan mengubah nanti. Dan gue percaya itu. Ya sekarang kita masih kena waham-waham pengaruh-pengaruh orang-orang tua lah ya, masih pada hidup gitu, yang pikirannya juga masih intelek gitu, bukan masih lama gitu ya, prosesornya masih lama, 486 ya, atau bahkan masih nggak bisa lihat perubahan ini. Tapi nggak apa-apa, ini proses saja. Tapi yang harus pemerintah dan negara jaga adalah jangan sampai orang tuh kekerasan fisik, jangan sampai kemudian gontok-gontokan, itu harus dijaga. Ya kan, jangan sampai kemudian ada persekusi, itu harus dijaga. Ke depan aku pikir kita anak-anak muda itu akan cari jalan sendiri. Ada gium di dalam sejarah. Setiap generasi menuliskan sejarahnya sendiri. Ini generasi sekarang kita, Bung Danet sama aku mungkin termasuk generasi yang sejarahnya itu 65, hanya bisa nonton di bioskop. Tapi kan lama-lama kita menuliskan sejarah kita sendiri, berdasarkan penafsiran sendiri. Kita udah nggak mau lagi terima satu versi nih, dibikin sama penguasa yang dari dulu tetap begitu aja, nggak mau. Kita pasti punya penafsiran lain, dan itu udah keniscayaan sejarah, gitu kan. Dan mestinya orang yang sekarang main-mainan isu itu, ya harus mengerti. Kita ini kayak orang Amerika.
fobia sama Islam hanya gara-gara lihat ISIS. Ya kan? Udah Islam tukang nyembelih, padahal nggak begitu. Iya. ISIS juga versi macam-macam. Iya. Kayak bikinan Amerika. Gitu. Iya. ISIS organisasi, Islam agama. Betul. Ya kan? Ini sama gitu. Kita lihat, wah begini, ini pasti semua jahat nih. Wah begitu. Itu kan stigma. Iya. Stigmatisasi itu dihasilkan karena narasi yang dicocok-cocokin, dipublikasi, direkayasa, diajarin sedemikian rupa, disebarluaskan, sehingga munculnya sebagai sebuah kebenaran. Itu yang terjadi pada kita sekarang. Ya, saking ngeblurnya, ada pernah baca buku tuh katanya G30 SPKI itu disponsorin sama CIA, karena CIA itu nggak suka sama Soekarno yang dekat sama Blok Timur. Itu Jadi gini, ya tadi balik lagi ke perempatan jalan yang gue cerita. iya. Di dalam peristiwa ini memahaminya nggak tunggal, penyebabnya itu macam-macam. Ada yang bilang ini sekelompok kecil tentara, kecil-kecilan, kemudian melakukan putsch. Putsch itu sekelompok kecil di dalam angkatan bersenjata yang kemudian melakukan perebutan kekuasaan. Di belakang macam-macam, katanya terprovokasi atau didalami oleh PKI. Di sisi lain, kalau kita melihat kejadian setelah itu malah justru kelompok ini yang dihabisin, malah Soekarno yang berjungkel, berarti kemungkinan ada peran CIA. Karena CIA punya sejarah upaya melakukan itu di Kuba yang gagal, Teluk Babi, ya kan? Itu imigran Kuba dari Amerika dikasih senjata suruh nyerang, itu jatuhin Fidel Castro, ya kan? Nggak berhasil. Di Indonesia CIA juga punya di mana? Di PRRI di Sumatera. Udah ada bukunya, subversi sebagai politik luar negeri. Itu confirm berarti ya? Ada bukunya. Oke. Ada yang nulis George McTurnan Cahin sama Audrey Cahin. Oke. Ada yang nulis dan itu sudah ada banyak. Di confirm mereka bantu. Nah itu upaya itu udah ada. Artinya kita kalau pahami sejarah nggak hanya situasional, tapi juga internasional. Juga melihat secara geopolitik. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ya kan, terjadi perebutan pengaruh Blok Timur Barat, komunis sama kapitalis. Perang dingin tuh ya? Wujudnya macam-macam, yang disebut proxy war gitu ya. Perang di Korea, perang di Vietnam ya. Kalau Vietnam langsung tuh, gitu kan. Ada teori dulu. Teorinya dari si Lyndon Johnson, Presiden Amerika, dibilang teori domino Asia. Kalau satu negara Asia jatuh di tangan komunis, maka dia akan menular kepada negara-negara lain. Jadi gimana caranya dibendung pengaruh komunisme. Nah itu di Indonesia salah satunya, karena ada partai komunisnya terbesar yang setelah Cina, tiga terbesar. Jadi Rusia, Cina, Indonesia. Gede. Nah gimana caranya dibendung? Ya itu macam-macam lah. Jadi ada juga satu versi yang mengatakan ini konflik internal angkatan darat. Karena yang main itu tentara semua, ya kan, perebutan kekuasaan juga macam. Jadi macam-macam versinya. Tapi yang pasti faktanya kalau orang sejarah bilang ada 6 orang perwira tinggi angkatan darat yang dibunuh. Ya. Jadi total ada sekitar 10-11 orang. Termasuk yang hidup dari keturunan 2 orang. Itu jelas dibunuh sama orang-orang berseragam tentara yang cakepnya, kemudian itu cakep dilawan satu resimen membunuh, itu fakta. Ada pasal fakta. Kemudian di Purwanggoya itu fakta. Setelah itu ada gelombang pembantaian balas dendam terjadi pada ribuan orang yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan atau anggota simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Menyerahkan itu juga fakta. Itu faktanya ya. Cerita yang di belakang fakta itu banyak. Ini penyebabnya itu, penyebabnya itu. Sama seperti Kennedy. Nantinya si Oswald itu, si penembak itu bukan dia. Tapi ada analisis dia dikaitkan sama Soviet, ada segala macam, kaitan sama komunis, dia pernah ke Rusia, gitu kan. Si Oswald ini kemudian menimbulkan banyak dugaan-dugaan. Tapi nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Lebih baik itu dibicarakan, didiskusikan terbuka, sehingga semua orang boleh memahami. Tanpa digerebek seri. Ya kan? Iya.
Nah kalau misalkan kita nggak terbuka, Nah. orang salah pengertian. Ini kan kayak gini, kita kan, kalau orang ada meneliti komunis pasti dia PKI, pasti dia bela. Iya, kenapa gitu ya? Ya itu karena orang nggak bisa lagi berpikir secara jernih karena traumatis. Iya. Ya, kita kan nggak bisa mungkin bilang kepada ahli kodok, ini pasti dia kodok. Nggak, manusia tetap. Iya. Nah ini karena kita selalu dipaksa untuk menerima narasi-narasi tunggal. Narasi cuma satu. Jadi kalau tadi cerita perempatan jalan cuma satu doang nih. Iya. Sehingga dia menyalahin yang lain. Dikasih doang lagi. Makanya. Dan kemudian ketika ketemu sama kepentingan politik, kepentingan melanggar kekuasaan juga, dia tidak lagi menjadi satu tidak lagi menjadi satu versi yang dibenarkan secara kaidah keilmuan. Iya. Udah masuk ke narasi ranahnya kekuasaan. Sehingga kalau udah narasinya kekuasaan, pilihannya cuma satu di antara dua, jahat atau jagoan, pemberontak atau pembela, hitam atau putih. Jadi kalau udah ngomong politik, kekuasaan, tapi di dalam ilmu pengetahuan nggak dikenal itu, karena kita mau memahami. Ini penting buat Sekarang ini mau pengetahuan bukan politik. Iya, walaupun selalu ada kaitan ilmu pengetahuan dan politik. Betul. Politik mengingat politik, Iya. memilih kenapa kita milih ini, kenapa kita itu, Iya. jadi kita akan berpolitik. Iya. Tapi dalam rangka membuat orang jadi paham, mendewasakan masyarakat, itu penting juga kita ngomongin gini-gini. Iya. Ya kan, supaya orang nggak sensian. Betul. Kita jadi Siapa yang bangsa sensi kayak zaman Nazi dulu, Iya. itu kan Nazi Jerman, kebencian tuh. Ini Jerman menderita gara-gara kalah perang dunia pertama, gara-gara ada orang Yahudi nih. Gini, dibikin ada Yahudi, diburu-buru kemana-mana. Mati lah orang, ya kan? Itu kan nggak bisa begitu. Iya. Itu kan sensian tuh, Iya. nggak bisa santai. Menerima perbedaan nggak bisa santai. Gitu kan? Ke depan dengan belajar sejarah, melihat perkembangan, kita diharapkan bisa jadi bangsa yang santai dalam menerima perbedaan, tapi juga sekaligus bangsa yang menjadi pemenang di dalam memajukan. Biar bangsa Indonesia nggak jadi kayak Nazi. Iya, Fasis juga berarti ya? di fasis lah. Kita menuju fasis loh. Si Nazi itu kan kagak bisa santai. Dia orang beda dikit sikat, Iya. ini sikat, Iya. penjarain, dimasukin ke kam, Holocaust pada mati. Gas. Bisa santai. Iya. Masa mau jadi bangsa galak sih? Ya kita menuju ke situ kali mas. Aku nggak mau. Gitu kan. Tapi melihat kecenderungannya gitu kan. Kita tuh menuju bangsa yang nggak santai. Kita Yang menuju justru arah fasis. yang justru harus diwaspadai adalah jangan sampai anasir-anasir atau kecenderungan-kecenderungan itu berlangsung di tengah masyarakat dan terus menguat. Caranya ya pemerintah harus, elit negara harus memastikan hal-hal seperti itu nggak melakukan persekusi, tindakan dulu zaman istilahnya main hakim sendiri, ya. Nah itu. Yang kedua, kita juga harus terus-menerus buka mulut ke orang, gitu kan, untuk ya timbul kedewasaan berpikir lah. Iya. Gitu. Ini mas di Twitter itu ya yang paling ramai adalah adanya kebangkitan isu-isu lama nih. Ada isu komunis dan PKI, ada isu Orba akan bangkit lagi. Itu kan saling bertentangan tuh mas di kalau di Twitter ya. Karena itu kadang-kadang suka ramai hal itu. Jadi bahaya mana mas dua isu itu? Kalau misalkan soal bahayanya, kalau ada salah satu paham gitu ya, kemudian dia mendominasi, kemudian fasisme lah, Iya. ya itu akan menjadi kanibal untuk yang lain. Nah yang bahaya itu ketika fasisme berkuasa, dia nggak memberikan tempat untuk yang lain hadir. Ya setiap ideologi ada macam-macam ceritanya gitu. Ada kritik misalkan komunisme di bawah Stalin, itu tumbuh menjadi satu predator buat yang lain. Nggak setuju sama Stalin, buang ke gulag. Walaupun orang-orang Stalinis nggak bakal setuju sama gua, nggak bisa itu fitnah. Nggak pernah, ya kan? Itu fitnah. Karena komunisme masa Stalin dan Lenin itu beda. Nah kemudian
Orde Baru gimana? Sama Orde Baru juga mendominasi pemilu dia lagi yang menang, ya kan? Tiba-tiba ada yang orang berbeda ngilang. Ya kan? Jadi kalau rupanya punya ilmu ngilang itu jangan Orde Baru. Baru belajarnya. Belajarnya. Jadi kalau teriakan yang kencang nggak bisa, ya kan? Jadi kalau dulu model korektor, lo teriakannya kencang dan masa lo hilang. Ya bakal liburan model korektor. Jokes Orde Baru itu. Jadi ya kalau misalkan dia mendominasi seperti fasisme, dia jadi bahaya. Nah, setiap kekuasaan kalau absolut dia akan korup, betul. Dan power dan the power, ya kan? Absolutely power itu akan absolutely corrupt. Nah itu jelas gitu kan. Jadi kalau soal bahaya, ya kalau saya pribadi, Orde Baru sebagai institusi ya, sebagai institusi rejim, sebagai sebuah hal yang mewujud, berkuasa lagi berat deh kayaknya, atau hadir lagi berat, udah nggak mungkin. Walau ada usahanya. Ini semacam ada usahanya, ini semacam keinginan dari orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mencoba kembali berkuasa. Yang dijual sama dia apa masa lalu. Masa lalunya apa? Masa lalu yang manis-manis. Zaman Kuto, gitu kan. Dolar 9.500. Ini murah itu murah. Kalau mereka berkuasa, lu bikin lagi dolar 2.500, gua coblos. Bikin coblos. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Apa? Keadaan objektif itu beda. Jadi ya ini cara dagang aja gitu kan. Tapi dengan membuat orang mengingat kembali manis-manisnya masa itu, karena orang dulu nggak punya kesempatan untuk tahu yang gelap-gelap yang pahit-pahitnya. Begitu berita ini korannya bredel. Bagaimana pengetahuan masyarakat bisa mengetahui yang pahit-pahitnya? Ya kan? Karena kalau mau beritain pahit di bredel, disikat, manis-manis aja kan. Nah, cara ini, jadi otak kita itu kan punya kemampuan untuk memilih mana yang mau diingat, mana yang enggak. Ya kan? Di level masyarakat, ingatan kolektif tadi juga bisa diarahkan hanya mengingat tertentu dan tidak yang lainnya. Dan ini jadi jualan. Karena dulu begini. Ya kan makan 500 juta ayam. Kalau kejadian lagi 400 perak bisa makan di rumah makan Padang bisa segala macam kayak zaman Orde Baru, coblos. Inflasi udah berapa persen sekarang? Nggak pertama kali. Udah nggak mungkin sebenarnya. Cuma kan ini cara orang. Hoax aja gitu kan. Mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Dolar sekarang udah tapi orang banyak yang memakan juga kan? Tadi balik lagi, ya kan literasi orang. Ya kan? Indonesia ini tingkat literasinya nomor 3 atau nomor 2 paling bontot. Tuh, itu benar. Kemudian kalau soal sains, ya, ini nggak bisa dijadikan rujukan seutuh. Misalkan PISA itu penguasaan siswa terhadap matematika, sains, itu juga kita. Kemudian kalau kita bongkar lagi berdasarkan statistik di daerah-daerah gitu di Indonesia ini, ada indeks rata-rata lama sekolah. Di kampung gua nih di Banten gitu, di Lebak, tempatnya Mang Saflan, Mutatuli, cuma 2 jam dari Jakarta. Indeks rata-rata lama sekolah cuma 6,7 tahun. Artinya sekolah SD masuk ke SMP 7 bulan keluar. Jualan tisu atau maksudnya? Iya, wah ini pasukan demo. Iya, paling banyak soalnya. Stok berlimpah. Ya kan? Iya. Itu. Terus kenapa juga masyarakat terdidik gampang percaya hoax? Ya, karena gue yakin memang mereka nggak sepenuhnya percaya, tapi karena punya kepentingan politik, fans tertentu dari kelompok tertentu yang harapannya berkuasa, segala macam menang pemilihan, jadi kepaksa dimainin di situ. Jadi sebenarnya juga nggak sepenuhnya karena mereka bodoh, karena mereka mengikuti narasi pembodohan itu karena mereka kepentingan. Nah kasiannya yang nggak punya kesempatan untuk belajar, kemudian yang dikata-katain bodoh gitu kan, sebenarnya mereka nggak punya kesempatan belajar. Korban berarti? Ya korban, karena negara nggak memberikan kepastian, jaminan kepada mereka untuk terus belajar. Ya, padahal itu hak mereka. Ya. Kemudian ya sebagai piramida gitu paling banyaknya itu yang kemudian jadi sumber hoax. Iya kan?
jadi sasarannya kok ya udah dimain-mainin lah isu itu, dimain-mainin. Ya kalau kita ngomong gini sama mereka nggak terima. Lu bela-belain Palu Arit itu Ini Mas Boni pertama kali ngeliat ini kan gokil nih. Di Mata Naso pernah debat sama Jenderal Kiflan Zain. Iya. Itu tuh nggak ada tekan gitu Mas. Biasa aja Pak, karena dia udah pensiun juga jadi santai gitu. Biasa aja. Mati sekarang mati besok kan sama aja. Ada urusan gitu kan. Apalagi cuma debat gitu. Iya. Ya aku pikir juga ini bagus ya debat biar semua orang tahu. Itu kan kejadiannya gara-gara buku gua disita. Iya. Di Padang. Tadinya tuh berapa minggu sebelumnya di Kalimantan. Nah, bukunya kali Mas boleh disebut. Nah, bukunya. Buku tentang Soekarno. Dan buku itu dituduh mengandung ajaran komunis, jadi semacam makanan mengandung lemak babi gitu ya. Buku itu serial tentang Soekarno. Salah satunya Soekarno sama Ho Chi Minh. Oh, oke. Buku itu dikasih pengantar sama Ibu Mega sebagai anaknya. Kemudian diluncurkan juga di situ sama ada Pak Trisno Dewa, rame lah. Nah kemudian ada wartawan telepon. Mas, ada toko buku di mana di Kalimantan? Di Sita, buku komunis. Wah, ya ada Mas. 2 minggu kemudian di Kediri ada toko buku di Sita juga sama tentara, sama aparat karena menjual buku komunis. Oh, saya komentar lagi. Berapa minggu kemudian gua dihajar. Cuma kita bingung. Ini kan buku Soekarno. Iya. Mengandung komunis, gimana mengandung? Kapan kawinnya mengandung? Terus saya mulai komplain. Ini apaan nih? Rame, kemudian diangkat sama Ajwa, kemudian sama Pak Kiflan. Tapi kapus tentaranya kan TNI AD, Pak Jenderal siapa itu mengakui yang terjadi pada buku saya sebuah kesalahan. Iya. Sekarang begini deh, komunisme, Leninisme itu dilarang, ada tap FPRS-nya. Iya. Dilarang ya kan, jelas. Disebarluaskan dilarang. Sekarang zaman internet, orang pakai HP bisa baca marxis.org, apa bisa baca. Siapa yang bisa mengadili pikiran orang? Ya nggak? Iya. Siapa yang bisa mengadili isi kepala orang? Ya nggak? Itu kan hal yang paling private. Ya tiba-tiba orang bikin narasi begini, narasi begitu, ya gimana kan repot kan? Tiba-tiba buku gua dituduh begitu, nggak tahu alasan kenapa. Ya kan? Kemudian ngembek masalah macam-macam yang membuat saya berdebat sama Pak Kiflan. Iya. Yang saya bilang kita harus berani melihat sejarah, berani menerima ini semua. Ada kenyataan, ada kelompok ini pernah isi sejarah kita, ya kan? Pernah bikin A, B, C. Betul. Ya, ada namanya Aidit, ada namanya Muso, ada namanya Kartosuwiryo, Ya. ada namanya Daud Bereh, Ya. ada namanya Amir Fattah, ada namanya Kolonel Simbolon, ya kan? Ya. Yang di dalam sejarah kita ada bikin A, B, C, bikin negatif, bikin positif. Udah kita sekarang melihat itu punya jarak, udah. Jangan mewariskan dendam ke masa sekarang. Jangan mewariskan dendam buat anak muda. Jangan merelevankan konflik masa lalu. Udah lo kelakuan bamba ikutin sono. Kita anak muda loh. Yeah. Kita harus punya cara menafsirkan sejarah kita sendiri untuk keperluan kita hari ini. Jangan konflik mbah kita diturunin ke kita. Ya kan? Zaman dulu belum ada Twitter. Iya. Ya kan? Ya udah konflik angkatan lu pada nih angkatan mbah-mbah, udah dong beresin sama mbah-mbah. Iya. Ya kan? Jangan ditularin ke Jangan mana. ditulari. Biarin anak muda sekarang belajar sejarah terbuka dengan cara yang lebih jujur, jernih. Kalau ada salah ngomong iya, kalau ada benar ngomong iya. Iya. Mari kita masa depan harus sejarah ada gunanya. Setuju. Kalau selamanya kita ngeributin urusan mbah kita, ya kan? Iya. Apaan sih gitu Iya. kan? Ya artinya juga merelevankan konflik masa lalu dan jangan mewariskan dendam ke. Mas, satu kata aja nih. Untuk orang yang masih ketakutan bahwa PKI akan bangkit, satu katanya apa? Belajar. Baca loh. Gitu ya. Baca, ikro. Ya, ikro. Udah gitu aja. Oke. Ketakutan terhadap apapun ya. Iya. Ada Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, ketakutan terhadap komunis, ketakutan terhadap apapun. Ya cuma satu obat. Belajar. Oke Mas Boni, terima kasih banyak sesnya. Mudah-mudahan yang nonton nggak sensi, yang sensi juga bodo amat. Bodo amat. Terima kasih Mas Boni.
Ya